Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Taufiq Khalil Raffi. Saya adalah mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal. Nah, pembahasan soal ini tingkat SMP. Ada mata pelajaran IPA, matematika, dan juga bahasa Inggris. Nah, oleh karena itu daripada kita ngobrol dan gak ngapa-ngapain, mending kita lanjut aja ke soalnya. Nah, teman-teman, ini adalah soal matematika yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah sistem persamaan memiliki dua persamaan nih. Ada mx plus 3y sama dengan 21 dan yang kedua adalah 4x min 3y sama dengan 0. Nah, dia ini persamaan-persamaan ini memiliki penyelesaian bilangan bulat x dan y. Jadi x dan y ini bilangan bulat ya. Terus kita disuruh cari tahu berapa nilai m plus x plus y yang mungkin, dan ini adalah option-optionnya 9, 10, 11, dan 12. Mau tahu pembahasannya? Mari kita lanjut. Nah, sekarang begini teman-teman, kita punya persamaan mx plus 3y sama dengan 21 dan 4x min 3y sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa pakai buat ngilangin satu variabel, kita gunain persamaan 2. Nah, kita bisa dapat 4x sama dengan 3y kan? Karena dia 4x min 3y sama dengan 0, berarti sama dengan 4x sama dengan 3y. Nah, terus kita ganti 3y yang ada di persamaan 1 untuk jadi 4x. Nah, kan jadi sama tuh, kita bisa dapat X sama dengan 21 per M plus 4. Nah, terus X sama Y itu kan bilangan bulat, berarti kan bilangan bulat itu dari min sampai plus itu banyak banget kan. Nah, berarti M plus 4 itu kemungkinan kan ada banyak. Nah, tapi untuk mempermudah kalian bisa ngelihat opsi jawaban. Nah, opsi jawaban itu kan semua nggak ada pecahan, berarti kan kemungkinan itu angka 21 itu habis dibagi sama pembaginya. Nah, berarti M plus 4 kemungkinan itu di antara 1, 3, 7, 21. Nah, kalian tinggal coba-coba aja. Nah, untuk mempermudah, coba kalian lihat perbandingan yang ada di persamaan 1. X banding Y sama dengan 3 banding 4. Nah, kalau misalnya kita naruh X-nya 3, Y-nya itu sama dengan 4. Oke, sekarang kita coba. Kita X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 4. Ketika kita masukkan 3 ke dalam persamaan X sama dengan 21 per M plus 4, maka hasilnya nanti jadinya 7. M plus 4 sama dengan 7. Nah, di mana dia itu M-nya itu bakal dapet hasilnya 3. Nah, jadi kan kalau misalnya M-nya 3, X-nya 3, Y-nya 4, kita bisa ditambahin dong, totalnya jadi 10. Nah, hasilnya itu ada di jawaban B. Nah, sekarang ada soal kedua. Soal keduanya ini IPA. Kita baca soalnya, sebuah balok kayu terapung di air dengan 80% bagian balok tercelup di dalam air, berarti 20% doang yang tercelup. Terus massa jenis airnya itu 1 gram per cm kubik. Kita disuruh nyari berapa massa jenis dari balok tersebut. Nah, untuk pembahasannya, lanjut. Nah, jadi seperti ini, sebuah balok yang terapung. Jadi dia 80% terapung di dalam air, sisanya 20% itu dia nggak terapung. Nah, airnya itu memiliki massa jenis sebesar 1 gram per cm kubik, di mana rho atau massa jenis itu adalah menunjukkan dia itu cairan air. Nah, yang ditanya adalah berapa massa jenis benda. Oke, untuk menjawab ini namanya fluida statis yang materinya, dan hukum yang menjelaskannya adalah hukum Archimedes. Nah, jadi kita lanjut aja untuk kondisi ini tertentu, yaitu kondisi terapung. Jadi gaya apung lebih besar dari berat benda, di mana massa jenis benda itu lebih kecil dari itu air, massa jenis air, sehingga perbandingan volume celup dan volume asli mendekati perbandingan massa jenis benda dengan massa jenis dari cairan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa rumusnya itu adalah rho M sama dengan V tercelup per V total dari benda dikali dengan rho air. Sehingga kita bisa dapat perbandingan V-nya itu tadi 80% yang tercelup, berarti kita tinggal masukin 80 per 100. Ya udah, berarti 80 per 10 dikali rho air 1, hasilnya 0,8, dapat jawabannya. Nah, teman-teman, sekarang udah nih masuk ke soal terakhir, yaitu soal bahasa Inggris. Nah, soal bahasa Inggris ini, jadi kita itu punya kotak hitam 4. Ada di tempat A, B, C, dan D. Nah, sekarang tugas kita adalah kita disuruh naruh kalimat di bawah ini. The 5-year voyage proved to be a major turning point in his life. Jadi, ini kalimatnya itu ngejelasin bahwa 5 tahun perjalanannya itu mengubah menjadi turning point, atau enggak sangat mengubah pandangan hidup dia, atau enggak apa yang terjadi dengan hidup dia. Nah, terus kita disuruh naruh nih kalimat ini ke salah satu kotak ini. Nah, sekarang sedikit tips. Ini itu merupakan kalimat yang menjelaskan. Jadi, kalimat yang menjelaskan itu nggak pernah ditaruh di yang paling awal dan kalimat paling akhir. Ngerti kan? Kenapa? Karena kalimat paling awal itu biasanya digunakan untuk intro, bukan sesuatu yang menjelaskan.
dalam cerita ya, dalam biografi ya. Jadi yang pertama kita lihat nih, di kotak A, setelah kotak A itu ada kalimat Darwin was born February bla 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 bla. Jadi dia menyatakan bahwa dia itu lahir tanggal segini. Gak mungkin dong kita naruh kalimat perjalanan 5 tahunnya bla bla bla, setelah itu Darwin ternyata lahir tanggal segini. Gak mungkin kan? Makanya kita gak mungkin naruh di A. Nah, terus kita coba lihat yang kotak B. Nah, kotak B ini kata setelahnya adalah although initially entering into medicine, Darwin chose to pursue his interest in natural science and embark on a 5-year journey. Oh, disebutin 5-year journey-nya. Tapi kita lihat dulu. Ini dia itu baru kayak introduction kenapa si Darwin ini bisa ngecetusin atau enggak dia masuk natural science. Kenapa dia milih natural science? Padahal dia itu awalnya masuk medicine. Dia itu cuman kayak intro untuk menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, berarti kita kan nggak mungkin naruh 5-year voyage proved to be a major turning point. Karena dia aja belum ngejalanin 5 tahun. Masa kita taruh di sebelum dia menjalankan 5 tahunnya, ya kan? Maka kita bisa ambil kotak A dan kotak B itu salah. Nah, sekarang tinggal kotak C sama kotak D. Nah, kita lihat dulu nih setelah kotak C kalimatnya because of his experience aboard the Beagle, he laid the foundation for his theory of evolution while also establishing himself within the scientific community. Nah, ini dia ngejelasin kayak dia sebab akibat. Because of his experience berarti karena pengalamannya, he laid the foundation bla 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 bla, also establishing himself berarti sebabnya itu dia sebab pengalaman dia, akibatnya dia itu jadi ternama gitu di kalangan saintis. Nah, ini adalah kayak kalimat penggagas. Jadi kayak dia tuh penjelas gitu untuk apa yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau kita taruh di D, misalnya kalimat 5 tahunnya itu kita taruh di D, di paling terakhir. Because of his experience, bla 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 bla, he laid the foundation for his theory of evolution while also establishing himself within the scientific community. Nah, terus tiba-tiba jawabnya gini, the 5-year voyage proved to be a major turning point in his life. Itu nggak nyambung. Kenapa? Karena untuk kalimat sebab akibat, kalimat sebelumnya aja dia itu ngejelasin dia itu ngambil tadinya kuliah medicine menjadi kuliah natural science kan. Tapi nggak dijelasin dampak dari ngambil itu, ya kan? Makanya kita nggak mungkin naruh kalimat 5-year voyage ini ada di D. Jadi kita naruhnya itu bakal di C. Kenapa? Karena di 5-year voyage proved to be a major turning point in his life ini, dia itu menjelaskan selama 5 tahunnya itu dia itu benar-benar ngerubah semuanya. Dia ngerubah nama dia dan lain-lain, dan karena 5 tahunnya itu experience dia jadi nambah. Makanya kita naruh the 5-year voyage proved to be a major turning point in his life di kotak C. Nah, itu dia jawabannya. Nah, selesaikan video pembahasannya tadi. Nah, semoga ilmunya bisa masuk, dan saya tahu memang kadang saya salah menjelaskan atau mungkin bahasa saya kurang dapat dimengerti oleh Anda. Oleh karena itu, ada baiknya kita sama-sama belajar, dan saya sangat menerima masukan dari Anda. Terima kasih atas perhatiannya, sukses terus untuk belajarnya. Jangan lupa jaga jarak dan tetaplah di rumah. Stay safe all. Terima kasih.